Kita yakin Allah pernah menurunkan Taurat, kita yakin Allah pernah menurunkan Injil. Apakah sama Injil yang diturunkan Allah dengan Injil yang ada sekarang? Allah punya kalam, kalam nafsi Allah itu tidak ada huruf, tidak ada suara, disampaikan melalui perantara wahyu. Dengan wahyu itulah kemudian para nabi memahami sesuai dengan bahasa para nabi. Makanya kalam Allah ketika diturunkan kepada Nabi Musa memakai bahasa Nabi Musa. Kalam Allah ketika diturunkan kepada Nabi Ibrahim memakai bahasa Nabi Ibrahim. Kalam Allah diturunkan kepada Nabi Isa juga diturunkan dengan bahasa Nabi Isa. Ketika kalam Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad juga memakai bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awak ada bahasanya, di orang tak ada. Bahasa Arab pun kadang-kadang seperti itu. Dalam bahasa Arab ada, tapi dalam bahasa kita tidak ada. Makanya jangan disamakan Al-Qur'an dengan terjemahan Al-Quran. Tak amuah baraja Al-Quran kau pakai terjemahan saja nak muah. Tambah sebanyak sasi daripada berdapik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan lalu, bulan lalu berarti, kita sudah membahas tentang malaikat Allah. Malaikat Allah. Diciptakan malaikat itu bukan berarti Allah butuh malaikat. Diciptakan malaikat bukan berarti Allah butuh malaikat. Sama dengan diciptakannya manusia bukan berarti Allah butuh disembah oleh manusia. Allah ada, kan Allah, walam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada yang lain ada selain daripada Allah. Ya, Allah ada, tidak ada yang lain selain daripada Allah. Maksudnya apa? Ada atau tidak ada makhluk, Allah tetap maha kaya. Kita menyembah Allah atau tidak, itu tidak mengurangi keagungan Allah. Kenapa Allah ciptakan malaikat? Kita hanya bisa memandang dari sudut pandang manusia. Kalau sudut pandang Allah, ya Allah fa'alul lima yurid, terserah Allah. Allah mau bikin apa. Ya nak. Macam lihat orang ana nampak ada orang platipus. Platipus kan tahu Pak saya? Platipus. Hewan. Hewan platipus. Bulunya bentuk bulu kucing, mulutnya bentuk mulut itik. Ya. Platipus. Kan kalau awak dulu Baraja IPA kan ada ovipar, ada vivipar, ada ovovivipar kan udah itu. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ada yang bertelur melahirkan. Ada mamalia, ada aves. Yang platipus ku ganji ya. Entah masuk mamalianya, entah masuk avesnya. Sebab muncungnya bentuk muncung itik, bulunya bentuk bulu kucing, macam itulah. Itu kan hak Allah saja bikin, terserah Allah mau bikin makhluk seperti apa. Ya, jangan awak perlu banyak kendak. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala hewan paling setia. Apa hewan paling setia apa? Anjing. Tapi najis. Justru hewan yang setia, hewan yang patuh itu malah najis. Tapi hewan yang jahil, apa hewan jahil? Kucing, kucing. Ya, apa-apa melihara kucing tu jangan dikira kucing tu jadi milik awak, awak dimiliki kucing.
Nyota ciri awak lu nama berasian kan ya Pak ya? Hah? Kan ya enggak? Awak lu nama berasian, awak perlu nama bawa nyo ke salon, kan awak nak sesu sebenarnya. Tapi itu hewan yang dibuat suci. Minat tawafin wa tawafat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hak Allah. Makanya sudut pandang Allah tidak bisa kita lihat. Kenapa Allah ciptakan malaikat? Kalau sudut pandang Allah, wallahu alam, terserah Allah. Tapi kalau sudut pandang kita, Allah ciptakan malaikat gunanya untuk apa? So we have something to look up istilahnya. Ada standar yang mau kita capai. Apa itu malaikat? Malaikat taat kepada Allah dan malaikat itu tidak punya nafsu. Jadi malaikat taat pada Allah itu memang sudah bawaan penciptaannya. Itu normal, itu wajar. Tapi manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala akal, diberikan pula oleh Allah nafsu. Kalau manusia mampu mengedepankan akal daripada nafsu dan taat tunduk kepada Allah, maka ketika itu manusia menjadi lebih mulia daripada malaikat. Ya Pak ya. Malaikat mulia biasa. Tapi kalau manusia mulia, itu luar biasa. Kenapa? Karena manusia punya nafsu. Sama juga kambing. Kambing kalau dimakannya bunga orang, kambing itu jahit enggak? Enggak, bahkan enggak jahit. Akalnya enggak ada. Enggak bisa wak kecean kambing ko jahit, enggak bisa kita kecean kambing ko salah. Sebab memang akalnya enggak ada. Jadi itu wajar saja. Malaikat juga seperti itu. Malaikat mulia kita juga tidak bisa katakan ini hebat malaikat. Ya memang bawaan penciptaan manusia malaikat seperti itu. Tidak durhaka pada Allah dan senantiasa melakukan apapun yang Allah perintahkan. Itulah malaikat. Ya. Nah, kita juga sudah jelaskan ya sifat-sifat malaikat, kemudian tugas-tugas malaikat. Malaikat itu jumlahnya luar biasa banyak. Tapi yang wajib kita imani ada 10 nama. Ya, malaikat banyak. Yang wajib kita imani 10 nama. Sebagaimana juga para nabi dan rasul itu banyak 124.000 nabi. Tapi yang kita yakini secara nama, yang kita tahu namanya cuma 25. Itu contoh. Malaikat juga demikian. Malam hari ini kita membahas tentang kitab. Ya, ghaibiyat. Perkara-perkara yang harus kita imani, di antaranya adalah kitab. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. As-suhufu wal kutubul munazzalatu. Suhuf ataupun kitab yang diturunkan oleh Allah. Ada istilah Pak ya dalam bahasa Arab yang harus kita tahu, ada namanya suhuf. Ada namanya suhuf. Suhuf ini artinya lembaran. Ya. Di antara suhuf yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah suhuf Ibrahim dan Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti Nabi Musa bukan cuma dapat kitab, tapi juga dapat suhuf. Kitab yang diberikan kepada Nabi Musa apa? Taurat. Ya. Apa lagi? Ada lagi namanya lauh. Lauh ini berupa papan-papan batu, ya, lempengan-lempengan batu termasuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Wa idh wa'adana Musa 40. Ya, terkait 40 hari Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tahanut meninggalkan kaum Bani Israel, diberikan lauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keyakinan orang-orang Yahudi, ketika Nabi Musa diberikan lauh, turun ke kaumnya, ternyata kaumnya menyembah berhala. Maka Nabi Musa saking marahnya beliau lemparkan beberapa lauh, pecah sebagian. Ayo cari tu orang tu, ya enggak? Ada beberapa yang enggak bisa dikembalikan lagi. Itu dalam keyakinan orang-orang. Ada lagi namanya kitab. Ada lagi namanya kitab. Nah, ini kitab ini itulah yang kita kenal Al-Quran, itu kitab. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Kalau orang-orang Nasrani nyebutnya apa? Perjanjian. Kalau Taurat disebut perjanjian lama, Old Testament, ya. Kalau baru, perjanjian baru itu Injil, New Testament. Nah, itu penamaan saja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Arba'atun minal kutubi tafsiluha, Tauratu Musa bil huda tanziluha, Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala, wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hub,
fiha kalamul hikamil alim. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taurat kepada Nabi Musa, kemudian Zabur kepada Nabi Daud, Injil atas Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada manusia terbaik, makhluk terbaik. Kalau ditanya siapa makhluk terbaik, jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak ya? Ditanya makhluk terbaik siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling terbaik siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Selain 4 kitab tadi, kita juga mesti meyakini bahwa Allah juga menurunkan suhuf, yaitu suhuf Al-Khalil dan Al-Kalim. Khalilullah adalah gelar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah. Kalau Nabi Musa gelarnya Kalimullah. Ya, ini beberapa gelar Nabi Pak ya. Kalau Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Kalau Nabi Musa Kalimullah. Kalimullah. Kalau Nabi Isa itu ada yang menyebut Ruhullah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah. Ya, Nabi Muhammad itu Habibullah. Ini beberapa gelar para nabi. Ada lagi Zunnun, itu gelar untuk Nabi Yunus. Ini penyebutan saja Pak ya. Jadi kalau ada orang ngasih nama anak yang semisal ini boleh enggak? Ya boleh, silahkan. Boleh pakai nama Allah atau nama Allah yang lain. Maka boleh kasih nama anak Khalilur Rahman, Khalilur Rahim, boleh juga. Ya, sama Habibullah jadi Habibur Rahman jadi. Nah, tapi sebagaimana kita sampaikan, kalau ada orang namanya Abdurrahman atau Khalilur Rahman, tidak boleh dipanggil Rahman. Tidak boleh dipanggil Rahman. Kenapa? Nama Rahman itu khusus bagi Allah saja. Kalau dipanggil Man bagaimana Ustaz? Kalau Man jadi. Kalau Rahman tidak boleh. Ya, Rahman tidak boleh. Tapi kalau nama Allah yang lain, contohnya Abdul Malik, maka boleh dipanggil Malik. Kalau namanya Abdurrahman, apa panggilannya yang bagus? Dur. Dur. Makanya Gus Dur itu Gus Durnya namanya Abdurrahman. Tidak payah dipanggil Rahman. Itu nama khusus bagi Allah. Itu nama terbaik. Abdullah, Abdurrahman itu nama terbaik. Atau Abdurrahim. Kalau Buya Hamka tidak, bapaknya Abdul Karim, anaknya Abdul Malik. Abdul Malik bin Abdul Karim bin Amarullah Tuanku Kisai. Itu Buya Hamka. Panggilannya apa nak Buya Hamka kita? Di filmnya itu Pak Malik ya, Malik ya, di film itu. Di film itu kan berdasarkan keluarga apa loh. Itu panggilan kita. Sama jo. Namo gadang lah istilahnya. Namo gadang itu kalau singkatan. Hamka itu apa singkatan? Haji Abdul Malik Karim Amarullah, kan seperti itu. Ya. Singkat jadi Hamka. Nah, suhuf diturunkan kepada Khalilullah. Khalilullah itu artinya apa? Ya, kekasih juga. Ya, kekasih. Khalil. Orang yang dicintai juga. Orang yang dikawani itu Khalil. Kalau Kalimullah itu artinya apa? Kalimullah itu artinya orang yang kawan mengecek Allah. Tuh, bahasa kalim itu kawan mengecek. Kenapa Nabi Musa digelari Kalimullah? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar telah berbicara kepada Nabi Musa. Kalau nabi-nabi lain itu cara penyampaian wahyu itu bagaimana? Diutus malaikat Jibril. Tapi kalau Nabi Musa berkalam langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalam Allah? Tidak bisa kita jangkau. Kalam Allah tidak bisa kita jangkau. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu terbebas dari segala sifat makhluk. Gelombang suara, bunyi, lafaz itu semua adalah sifat-sifat makhluk, sedangkan kalam Allah itu wallahu alam. Titik.
Ya, baca Allah berkomunikasi dengan Nabi Musa, wallahu alam, titik. Jangan dipikir-pikir lupa. Pakai transmitter enggak Ustaz? Panjang Pak. Ya, bayangkan. Fiha kalamul hakamil alim. Di dalamnya terdapat firman Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha tahu. Nah, ini 4 kitab. Nah, kita sampaikan dulu isi-isi kitab-kitab tadi ya. Kalau kita beriman kepada kitab Allah, maksudnya bukan mengimani kitab-kitab yang ada sekarang. Maksudnya tidak mengimani kitab-kitab yang ada sekarang. Kita imani adanya kitab dulu Pak. Kita yakin Allah pernah menurunkan Taurat, kita yakin Allah pernah menurunkan Injil. Apakah sama Injil yang diturunkan Allah dengan Injil yang ada sekarang? Tidak otentik lagi. Kenapa sampai tidak otentik lagi? Sebab yang pertama, teks asli Injil yang berbahasa Ibrani itu atau bahasa Suryani, ini bahasa Suryani asli ya, bukan yang viral itu ya. Dulu orang viral pandai berbahasa Suryani gini lah. Wa makali inna rahmatan Pancasila tahasabunya deh Pak. Bukan itu ya. Ini memang asli bahasa Ibrani, bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Ya. Kitab aslinya saja itu sudah banyak diotak-atik oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Makanya perjanjian baru pun kitab Injil itu kan dinamai sesuai dengan nama penulisnya. Ada Lukas, ada Markus. Ya Pak ya. Tergantung siapa yang menulis, siapa yang meriwayatkannya. Berbeda-beda. Kalau kita yang berbeda cuma qiraat. Qiraat berbeda. Kalau kita Al-Qur'an, ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduhe. Contoh. Ada yang baca ihdinas siratal mustaqim, ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Itu namanya apa? Perbedaan qiraat saja, logat. Tapi kalau kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu tidak dijamin oleh Allah selamat sampai hari kiamat. Cuma Al-Qur'an yang dijamin selamat dari tahrif, selamat dari distorsi sampai hari kiamat. Nah, makanya kitab-kitab lain itu jangankan yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia pasti ada tuh istilahnya tuh Pak. Oh, bukan anunya, edisi revisi tuh. Revisi-revisinya pasti banyak kalau bahasa Indonesia. Bahkan sekarang juga sudah kita temukan Injil berbahasa Minang. Tapi bahkan kitab aslinya yang berbahasa Ibrani pun sudah banyak tahrif. Ada beberapa ayat yang disembunyikan. Bahkan yang viral tempo hari adalah ada ayat yang bahkan menyebut nama Nabi Muhammad dengan nama Muhammad. Sabana disabui nama Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat, tapi orang-orang ini justru menyembunyikan teks asli tersebut. Kok masalah? Jadi yang kita imani apa? Kita cukup imani bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Sedangkan untuk Al-Quran, maka kita imani seluruh poin yang ada di dalam Al-Quran. Mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, jangankan mengingkari satu ayat, mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, maka kafir. Hati-hati Pak. Ini bukan masalah perbedaan qiraat ya. Nanti jangan terkejut pula Bapak sekali-sekali ya nak. Pergi ke Makkah misalkan, dibaca solat bacaan Al-Fatihah pakai qiraat yang lain. Kita biasa membaca Maliki Yaumiddin. Terdengar orang membaca Maliki Yaumiddin, ma-nya pendek. Jangan mikir dikecil lah, kunan kapi kecil Ustaz Habib petang. Tidak, bukan itu ya. Itu namanya variasi qiraat, cara membaca Al-Qur'an. Asal ada riwayat, tidak jadi soal. Qiraat yang mutawatir ada 7, ditambah qiraat yang hasan ada 10, tambah qiraat yang syadz ada 14. Ya, kalau pakai qiraat tidak jadi soal. Yang jadi soal apa? Benar-benar mengingkari satu huruf. Ini yang bahaya. Apalagi mengingkari satu ayat. Setiap ayat di dalam Al-Qur'an mesti kita imani. Jadi bagaimana kita beriman kepada kitab Allah? Kita beriman dengan kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya, di mana di dalam kitab tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintahnya, larangannya, janji baiknya, janji baik bagi orang yang berbuat amal soleh, bagi orang yang beriman. Kemudian juga janji buruk atau ancaman bagi orang-orang yang durhaka. Dan semua kitab Allah itu adalah kalamullah haqiqatan.
adalah kalam Allah secara hakiki, adalah firman Allah Subhanahu wa taala tanpa kaifiat. Tanpa kaifiat Allah turunkan kalam itu melalui perantara wahyu. Jadi kalau bahasa transmisi ini bentuk itu, Pak. Ya. Payah lo menjelihan wahyu gue, Pak, ya. Kini ambo mengirim chat ke Abid contoh. Ambo kirim chat ke Abid. Ayo kita belajar, contoh, Pak. Untuk bisa sampai ke HP situ, Pak, prosesnya Pak. Yo, kirim pesan, dan pesan kau kan awak tulis di siko, berbentuk kata, ya, berbentuk huruf di HP kau. Dikirimnya ke mana? Ke pusat WA dulu. Dikirim ke pusat WA, dari pusat WA itu terenkripsi, tidak berbentuk huruf itu lah. Tapi berbentuk sinyal, kan ya, yang dikirim ke istilahnya apa? Pusat kan? Servernya adalah sinyal saja. Sinyal tadi dikirim pula ke HP. Oleh HP diterjemahkan sinyal tadi menjadi huruf kembali. Kan itu proses tuh. Sama juga telegram dulu lah. Telegram dulu. Telegram dulu itu apa tuh? Gelombang listrik saja kan. Ya, ada yang ngirim pakai Morse. Koma, sabana tulis koma, titik kan betul itu kalau dulu telegram. Ya, Abid yang muda-muda nak tahu, nang gaik-gaik tahu tuh. Tak telegram yang kini doh. Telegram dulu ya pakai sandi Morse orang membuatnya tuh. Ya, dulu orang-orang ya standar barangkali ya, tukang pos tuh harus tahu Morse itu. Ya, kalau kini kan ya, ambo dulu sempat juga beraja Morse. Kalau ke pramuka kan beraja aja itu, Pak. Pil lupu-lupu. Itu contoh. Ya. Jadi kalam Allah juga seperti itu. Allah punya kalam nafsi Allah itu tidak ada huruf, tidak ada suara, disampaikan melalui perantara wahyu. Dengan wahyu itulah kemudian para nabi memahami sesuai dengan bahasa para nabi. Makanya kalam Allah ketika diturunkan kepada Nabi Musa memakai bahasa Nabi Musa. Kalam Allah ketika diturunkan kepada Nabi Ibrahim memakai bahasa Nabi Ibrahim. Kalam Allah diturunkan kepada Nabi Isa juga diturunkan dengan bahasa Nabi Isa. Ketika kalam Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad juga memakai bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bahasa Allah Allah tidak pakai bahasa. Itu yang perlu kita garis bawahi. Sebab bahasa itu makhluk, Pak. Semua bahasa adalah makhluk, sedangkan Allah bukan makhluk. Semua sifat-sifat makhluk mustahil ditempelkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk lafaz, termasuk gelombang, termasuk suara, termasuk sinyal dan lain sebagainya. Lalu bagaimana? Bila kaif. Arti bila kaif itu apa? Jangan dibayang-bayangkan. Ya. Untuk kitab-kitab selain Al-Qur'an kita cukup mengimani bahwa kitab itu ada. Bukan berarti mengimani bahwasanya Injil yang ada sekarang itu otentik atau Taurat yang ada sekarang itu otentik. Kita cukup yakini bahwa kitab itu pernah ada, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk Al-Qur'an, selain kita meyakini bahwa Al-Qur'an itu memang berasal dari Allah, kita juga harus yakin bahwa seluruh isi kandungan Al-Qur'an itu otentik. Makanya kita ulangi lagi, mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur'an kafir. Hati-hati. Apalagi satu surat, apalagi satu ayat. Jadi kita kan sempat juga bahas ayat-ayat yang bertentangan itu tidak boleh diterima, dicampaan lain tidak boleh, Pak. Kadang-kadang ayat Al-Qur'an ini kan ada yang bertentangan, teksnya bertentangan. Ya, apa maksud ayat yang bertentangan? Di satu ayat misalkan Allah Subhanahu wa taala katakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, sungguh engkau menunjukkan ke jalan yang lurus. Tapi di ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu menunjuki orang yang engkau cintai. Contoh, Pak, ya. Di satu ayat Allah katakan Nabi Muhammad dapat menunjuki ke jalan yang lurus. Di ayat lain Allah sampaikan Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Kau ayat mengecek innaka latahdi, lahnya pendek, sungguh engkau memberi hidayah. Di ayat lain innaka latahdi, kamu tidak akan mampu memberikan hidayah. Bakal bisa berbeda ayat. Tak boleh Pak terima cek campaan cek itu, Pak.
Bacaannya ayat-ayat dan serupa itu dikompromikan. Maksudnya Nabi Muhammad kalau dipahami hidayah itu adalah memberitahu ini benar, ini salah, ini halal, ini haram. Nabi Muhammad mampu, karena memang itulah tugas Nabi. Dan itu kan petunjuk tuh Pak. Bapak tahu bahwasanya ini perbuatan halal atau ini perbuatan haram, itu merupakan petunjuk. Jadi jangan kita pakai juga alasan saya masih menunggu hidayah. Ada orang menyampaikan kepada kita mari sholat, itu petunjuk tuh. Dan Nabi Muhammad itulah yang dilakukan oleh beliau, menyampaikan syariat, menyampaikan ajaran. Maka Nabi Muhammad menyampaikan petunjuk, menyampaikan hidayah. Tapi kalau hidayah yang tidak mampu diberikan Nabi itu apa? Tergeraknya hati untuk bisa menikmati sholat, tergeraknya hati untuk bangun subuh, tergeraknya hati untuk ringan saja mengeluarkan zakat. Itu hak Allah. Makanya boleh jadi orang-orang yang dicintai Nabi bukan cuma Nabi Muhammad SAW, justru ingkar. Siapa contohnya? Anak Nabi Nuh. Siapa lagi contohnya? Abu Talib. Ya, kalau menurut jumhur Abu Talib. Abu Lahab, kalau ditanya cintanya, sayangnya, anak sayang Nabi kepada Abu Talib. Walaupun Abu pribadi Pak, Abu pribadi menganggap Abu Talib itu beriman di hati, tapi tidak mau melafazkan. Ya, Abu Talib itu beriman, hatinya pasti beriman. Ya enggak? Kalau tidak beriman, tidak akan mungkin mau diboikot bersama Nabi. Tidak mungkin beliau mau membela Nabi mati-matian. Beliau beriman pada Nabi, tapi salahnya apa tuh? Tidak mengikrarkan, tidak diikrarkan dengan lisan. Nah, itu khilaf ulama alaih. Bagaimana hukumnya orang yang beriman tapi tidak mengikrarkan dengan lisan? Contoh, kayak Pak orang datangnya ke rumah Hawa, kemudian nyoba tanya-tanya ke Pak Islam ko ba'a, Tuhan dalam Islam ko sia. Tu kecilnya deh, ambu yu tanang bana menanga penjelasan apa? Gara-gara penjelasan apa jadinya ambu yu ndak percaya oleh ke Tuhan ambu sebelum ko, ambu percayanya kepada Allah kulah sesuai dengan penjelasan apa? Atau kecil Pak, ayolah kalau memang yakin jawaban ambu sampaikan, mari bersyahadat. Asyhadu ditembak ada orang tak mati. Kira-kira orang nak mode ko muslim atau kafir Pak? Nyolo selesai syahadat lah dong. Tapi nyo ketika baca cerita jo apa nyambung ceritanya, ditarimanya ke apa? Itulah. Jadi sama jo Abu Talib tadi cerita awak. Abu Talib itu kan di hatinya beriman, tapi di lisannya indak disampaikannya. Khilafnya sama jo tadi itu. Orang yang hatinya mutmainnun bil iman, orang yang hatinya tenang dengan iman, kira-kira kalau tidak bersyahadatnya ba'a hukumnya. Kan itu pembahasan awak. Hatinya beriman, lisannya tidak. Caranya orang-orang serupa itu. Sebagian mengecek tidak bisa. Batu syahadat adalah syarat iman. Sebagian lain mengecek syahadat bukan syarat iman, tapi syahadat itu adalah efek dari iman. Sama dengan sholat. Syahadat itu sama dengan sholat. Ada orang beriman tapi tidak sholat, kekal di neraka atau tidak? Tidak kekal di neraka. Sebab iman ya. Asal dia meyakini la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tapi kalau ada orang yang rajin sholat tapi tidak beriman, sia-sia sholatnya. Sia-sia sholatnya kan. Makanya ini penting ya, ini pembahasan agar kita lebih husnuzon. Kita mengedepankan husnuzon sebenarnya ya. Terkait paman Nabi SAW, terutama Abu Talib. Kalau ingin lebih aman, tawakuf saja. Kita bahas, Ustaz, apakah Abu Talib masuk surga atau neraka? Untuk awak tahu. Tugas awak bukan menentukan Abu Talib masuk surga atau neraka. Tugas kita memastikan diri kita masuk surga. Ya, ada orang kini itu mana kajinya. Orang kayak Nabi masuk surga atau masuk neraka? Entah gunanya membahas itu, Pak ya. Dan yang dibahas itu bukan orang tua Nabi, sebenarnya bukan paman Nabi, kita yang akan perlu kita bahas. Kita masuk surga atau neraka. Nah, sekarang kita bahas kitab yang pertama sesuai dengan kronologi turunnya, yaitu Taurat. Bagaimana kita beriman dengan Taurat? Kita yakini dulu bahwa Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Untuk apa Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa? Untuk menjelaskan hukum-hukum syariat.
Jadi Taurat itu berisi aturan-aturan syariat untuk Bani Israel. Dan kita telah sampaikan bahwa setiap nabi secara tauhid sama, secara akidah sama. Perbedaan para nabi ada pada syariat. Apa contohnya? Nabi Adam dalam syariat beliau dun sanak kanduang boleh kawin. Ya Pak. Anak Nabi Adam boleh saling kawin. Itu loh nadonya. Enak, itu kalau anak Nabi Adam. Tapi kalau dalam syariat Nabi Muhammad, enggak boleh. Jadi para nabi akidahnya sama, menyembah Allah, mengimani malaikat, mengimani kiamat, akan tetapi untuk hukum berbeda-beda. Dalam syariat Nabi Musa terdapat perintah. Ini dia nih syariat. Dalam syariat Nabi Muhammad, hari paling mulia adalah hari Jumat. Maka di hari Jumat kita melaksanakan ibadah. Tapi kalau dalam syariat Nabi Musa, hari Sabtu. Dalam syariat Nabi Isa, hari Minggu, hari Ahad. Itu contoh syariatnya berbeda. Kemudian apa lagi? Al-Aqaid As-Sahihah Al-Mardiyah. Kitab Nabi Musa juga berisi aturan-aturan akidah yang sahih yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan di dalam kitab tersebut dijelaskan akan kemunculan nabi akhir zaman dari anak-anak Ismail. Nabi Muhammad ini muncul dari siapa? Anak-anak Ismail. Sedangkan Nabi Musa ini dari anak-anak Ishak. Nabi Ibrahim punya dua anak. Ismail dan Ishak. Nabi Ishak berada di Yerusalem. Nabi Ismail dibawa ke padang tandus yang sekarang kita sebut Makkah. Ya Pak ya, padang tandus sekarang kita sebut Makkah. Beranak keturunanlah kemudian Nabi Ismail dengan bangsa Arab. Makanya disebut dengan muta'arribah. Aslinya bukan Arab, memang aslinya bukan Arab, tapi kemudian dianggap seperti bangsa Arab, dinaturalisasi bahasa kininya. Dari anak keturunan itulah muncul nanti nabi akhir zaman, dan ini dijelaskan di dalam kitab Taurat. Ya. Ada isyarah bahwasanya Nabi Muhammad akan datang dengan syariat yang baru, ya, yang akan menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Ada salah satu contoh syariat yang diketahui oleh Bani Israel, dan ini menjadi tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di awal-awal diutusnya Nabi, di awal-awal muncul perintah salat, Nabi dan para sahabat itu salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa apa? Awal-awal. Sedangkan Masjidil Aqsa ini sebagaimana kita sama-sama tahu, itu diyakini dibangun oleh Nabi Sulaiman. Lah, kau nak Sulaiman Candi Borobudur dah Pak, jangan cocok logi lah. Ustaz, iya mana Baitul Maqdis ku aslinya di Jawa, Ustaz? Yang mana tu Pak? Candi Borobudur, Ustaz. Batu Candi Borobudur, ya dakik tu ada Sulaiman, Ustaz. Aduh. Ya. Tu balik Sabak tu Pak, di situ ada buah yang pahit, Ustaz, di Sabak tu. Tu kalau ada buah pahit Pak, Jawa tu Ustaz. Bakok Jawa, Majapahit. Ya. Tu cocok logi macam tu Pak ya. Ada satu-satu cocok logi. Nabi Ishak di Yerusalem. Anak keturunan Nabi Ishak tu nanti itulah yang jadi Bani Israel. Ya, anak Yakub kan. Nabi Ishak di bawahnya ada Yakub. Anak Yakub ada dua balih. Salah satunya Nabi Yusuf. Ya, dari anak keturunan itulah kemudian berkembang menjadi Bani Israel. Bani Israel itu anak keturunan Nabi Yakub tu. Nah, sedangkan Nabi Ismail di mana tadi? Di Arab. Nah, Nabi Muhammad itu sholat awalnya menghadap ke Baitul Maqdis. Sedangkan kan anak keturunan Ismail adalah di Arab tadi. Enaklah di Arab. Orang-orang Yahudi, orang-orang punya bangga nanya, kan maduk ke rumah kami aja kalian tuh. Maduk ke masjid kami aja kalian tuh, Baitul Maqdis. Yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Padahal mereka sebenarnya tahu ya, kiblat pertama itu bukan Baitul Maqdis. Kiblat pertama adalah Ka'bah. Itu kiblat pertama. Kiblat pertama adalah Ka'bah. Bahkan Ka'bah itulah yang tersambung dengan Baitul Ma'mur. Ka'bah. Ini perlu diperhatikan. Ka'bah itu kiblat pertama. Kenapa?
yang membangun Ka'bah pertama kali sebelum Nabi Adam malah ada, Pak. Malaikat biasanya tawaf di Ka'bah sebelum Nabi Adam diciptakan. Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan oleh beliau dengan Nabi Ismail? Bukan membangun Ka'bah, tapi di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah, apa kata Allah? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama Ismail, berarti ketika itu Nabi Ibrahim bukan membuat Ka'bah, tapi meninggikan pondasi yang sudah ada. Pondasinya lah ada, ditinggikan pondasi itu sehingga muncul bentuk bangunan balik. Istilahnya pakunya ke bumi itu tuh tidak akan bentuk-bentuk apa. Sama hal dengan Ka'bah direnovasi di masa Nabi Muhammad SAW. Yang rusak apa? Yang rusak cuma bangunan atasnya, sedangkan pondasinya masih kokoh. Ya. Maka orang-orang Yahudi sudah tahu bahwasanya memang inilah kiblat pertama bukan Baitul Maqdis. Ketika pindah kiblat ke Ka'bah baru tekan cih istilahnya akan jawe memang syariat aslinya akan dibawa kiblat itu ke Ka'bah. Kenapa Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis dulu? Ya untuk narik simpati juga sebenarnya orang-orang boleh lunak hati orang-orang Yahudi. Itu salah satu hikmahnya. Tapi hati mereka itu sudah terlanjur keras, tidak bisa menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan ini harus selalu kita ingat-ingat. Jangan dianggap Baitul Maqdis itu tidak berharga untuk umat Islam. Orang sekarang kalau ngomong kota suci selalu ngomong Makkah, Madinah, Makkah, Madinah. Baitul Maqdis, Palestina, itu juga tanah suci kita tuh, Pak. Itu juga tanah suci bagi kita. Jangan dianggap bukan tanah suci, itu tanah suci itu. Tapi dijajah, ya enggak. Yang membuat Salahuddin Al-Ayyubi bersemangat dulu itu apa? Gara-gara Palestina masih berada di tangan pasukan salib. Itu membuat Salahuddin Al-Ayyubi tergerak. Yang membuat Umar bin Khattab itu tergerak dulu apa? Karena Palestina di bawah jajahan Romawi. Ya, kan bolak-balik itu ya. Di masa Umar, Palestina dibebaskan dari jajahan Romawi. Kemudian terjadi perang salib, direbut kembali Baitul Maqdis. Kemudian datang Salahuddin Al-Ayyubi, terpukul mundur pasukan orang-orang tentara salib. Kalah, terjaga, terpelihara. Palestina menjadi tanah bagi kaum muslimin sampai terjadi perang dunia kedua. Ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua melemahkan Turki Utsmani, runtuh Turki Utsmani, kemudian dicaploklah kemudian tanah Palestina itu oleh Inggris, diagih ke Israel. Itulah yang terjadi kini. Nah, awak tidak cukup jo doa saja, Pak. Awak membantu Palestina juga kini, jo boikot, okey itu bantuan. Awak bantu Palestina dengan donasi, okey itu benar-benar bantuan, betul itu bantuan. Tapi yang lebih mereka butuhkan itu bukan bantuan PT, rudal je. Dikirim tentara Indonesia, dikirim tentara NATO itu sadonya untuk apa? Untuk menolong Palestina kok. Lah, Palestina itu ndak anti orang Yahudi, bapak-bapak ibu-ibu. Palestina itu bukan anti orang Yahudi. Ada negara Palestina, ada orang Yahudi di situ, ada orang Yahudi di situ, dan ndak jadi soal orang Yahudi tinggal di tanah Palestina. Yang menjadi masalah itu ketika orang-orang Yahudi yang berada di Eropa korban perang datangnya ke Palestina, dideklarasikannya negara baru di situ. Nyo menumpang di negara orang, agaknya awak buat negara apa aja. Itu nan Malaysia nyo. Jadi ada orang mengecek kini konflik Israel dan Palestina itu adalah konflik dua negara. Salah, bukan konflik dua negara itu, Pak. Tapi konflik antara negara dengan orang-orang tidak tahu diri yang membuat negara di dalam negara. Itu sebenarnya. Ya. Nah, jangan pernah lupakan itu. Itu kiblat pertama kaum muslimin. Harus ada yang memperjuangkan. Harus ada Salahuddin yang baru. Ya, syarat jadi Salahuddin itu nak mau rajin mengaji sana, Pak. Ya, wah ingin membebaskan Palestina tapi lari sana teluk dari duduk ke tagak paniang ke palu langsung turun darah ya, Pak. Ya. Kita butuh orang kuat dan orang cerdas seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti Umar bin Abdul Aziz. Lanjut. Kemudian apa lagi? Bagaimana status Taurat yang ada sekarang?
Taurat yang ada sekarang itu sudah terdapat di dalamnya tahrif atau distorsi. Ya, contohnya apa? Contohnya kita tidak lagi menemukan kabar tentang surga dan neraka sebagaimana yang dipahami di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, rentetan hari akhir juga tidak kita temukan di situ. Ini kata penulis kitab ya. Tapi wallahu alam, ambo pun harus membaca dulu ya. Yang paling utama yang disembunyikan adalah kabar tentang nabi akhir zaman. Ada beberapa Injil sekarang dibaca oleh orang, Pak, mereka ingin membantah orang Nasrani, katanya apa? Aku adalah utusan Tuhan, kata Isa misalkan di dalam Injil. Aku adalah utusan Tuhan, berarti Isa bukan Tuhan. Itu masalahnya. Nanti dapat ada orang tu ayat yang menyatakan bahwasanya ternyata Isa cuma utusan Tuhan bukan Tuhan. Dibuat revisi di peloknya. Bana ketujuh saja. Itu jadi masalah. Makanya Al-Qur'an tidak boleh ya. Al-Qur'an tidak boleh direvisi-revisi. Dan kita tidak boleh menyamakan antara Al-Qur'an dengan terjemahan Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak mungkin salah. Tapi kalau terjemahan Al-Qur'an bisa salah tidak, Pak? Terjemahan Al-Quran bisa salah. Hanya hati-hati itu. Apalagi kalau kitab telah diterjemahkan ke dalam bahasa Minang bagai. Ini bahasa ko kayu-kayu miskin, Pak. Bahasa ko adonan kayu, adonan miskin. Ya, tidak semua kata bahasa Arab bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak semua bahasa Indonesia bisa juga diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, jangankan bahasa Arab, bahasa Jakarta salah. Nasi badat tuh ya bahasa Indonesianya, Pak. Tak mau berdetus. Ini berdetus nasinya nih, jangan. Ya, itu contoh. Di awal ada bahasa tu badat tuh, ada bahasa. Ya enggak? Tapi di dalam bahasa lain enggak ada. Itu contoh badaku. Ya enggak? Tangan wak badaku kah? Kalau bahasa Jawanya, Pak. Bahasa Jakartanya, Pak. Nama rantau ke Jakarta berdeku. Tak ada, Pak ya? Tak ada. Tak ada, Pak. Bahasa awak ada badaku. Ya. Itu contoh. Di awak ada bahasanya, di orang tak ada. Bahasa Arab pun kadang-kadang seperti itu. Dalam bahasa Arab ada, tapi dalam bahasa kita tak ada. Makanya jangan disamakan Al-Quran dengan terjemahan Al-Quran. Tak amuah baraja Al-Quran kau pakai terjemahan saja nak muah. Tambah banyak sasih daripada berdapat hidayah. Itu kan itu efek orang zaman kini. Baraja Bali saja Quran terjemahan, baca Quran. Baca 2 ayat lah santiang lo. Ya. Lebih banyak maleset daripada orang batu. Nah, jadi itu ya. Apalagi kitab Zabur. Kitab Zabur ini juga diturunkan bagi Bani Israel, dan Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kalau orang-orang menyebutnya David. Orang Latin menyebutnya David. Kalau Isa, Yesus. Kalau David, Daud. Ya, kan nama-nama. Kalau Yahya, John. Zakaria, Zakaria juga. Ya, Musa, Moses. Ya, itu nama istilahnya nama Latin. Idris, Hermes. Nah, contohnya seperti itu. Ya, Yusuf, Yosef. Yakub, Jacob. Nah, kan nama-nama serupa itu. Ya, itu beda logat saja, beda lahjah. Nah, kitab Zabur itu tidak berisi hukum syariat. Kitab Zabur itu berisi zikir, berisi doa, berisi kebijaksanaan dan puji-pujian bagi Allah. Kenapa tidak ada hukum di dalam Zabur? Karena Nabi Daud kalau masalah hukum merujuk kepada Taurat. Ya, Nabi Daud kalau untuk masalah hukum merujuk kepada Taurat. Sehingga Zabur ini fokusnya untuk apa? Untuk puji-pujian bagi Allah. Ya, untuk zikir. Dan itu tanamu ya. Nabi Daud itu kalau berzikir memuji Allah, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut pula berzikir di Nabi Daud. Antara menggambarkannya wallahu alam. Mungkin jadi backing vokal burung-burung atau ketika Nabi Daud ko berzikir ya nak. Nah, seperti itu Nabi Daud. Seketik lagi. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Aku perbedaan Injil dengan Zabur. Apa itu? Perbedaannya, Injil itu juga berisi tauhid kepada Allah. Kemudian di dalam Injil ada beberapa hukum dalam kitab Taurat yang dibatalkan. Ada beberapa hukum di kitab Taurat yang dibatalkan oleh Injil. Contohnya apa? Hari beribadah. Hari beribadah kalau dalam Taurat hari apa? Sabtu.
Makanya disebut dengan hari Sabat. Bagi orang-orang Yahudi disebutnya hari Sabat. Tapi kalau orang-orang Nasrani, hari ibadahnya bertukar menjadi hari Ahad, hari Minggu, enak, hari Ahad. Nah, itu perbedaan di antara hukum yang dihapuskan di dalam Injil. Ya, dari Zabur dihapuskan dalam kitab Injil. Makanya Injil ini disebut apa? New Testament, ya, perjanjian baru. Kalau Taurat disebut perjanjian lama. Aku lucunya orang menyebut bahwasanya agama Kristen adalah upgrade dari agama Yahudi. Bamangko agama Kristen ini upgrade dari agama Yahudi, sebab orang Kristen mengakui Taurat dan juga mengakui Injil. Sedangkan orang Yahudi mengakui Taurat tapi mengingkari Injil. Maka kita pun bisa menyebut diri kita seperti itu, Pak. Kita ini kaum muslimin umat Nabi Muhammad ini memakai agama apa namanya? Agama puncak, agama upgrade yang paling sempurna. Ya. Karena kita, apa beda kita dengan orang Nasrani? Kita meyakini Al-Qur'an, meyakini Injil, meyakini Taurat, meyakini Zabur. Tapi kalau orang Nasrani meyakini Injil, ya, meyakini Zabur, ya, meyakini Taurat, ya. Apakah mereka meyakini Al-Qur'an? Nah, kan awak nan maca tuh. Awak beriman ke kitab sadonya? Kita beriman pada Nabi Isa enggak? Iya. Kita beriman pada Nabi Musa tidak? Iya. Kita beriman pada Nabi Daud? Iya. Kita beriman pada semua nabi. Sedangkan orang-orang ini cuma beriman pada nabi mereka saja. Mereka beriman pada Nabi Isa. Nasrani beriman pada Nabi Isa, tapi tidak beriman pada Nabi Muhammad. Itu cerita orang ya, secara logikanya. Harusnya kalaulah tibu upgrade lah agama. Ya, kalian dulu Nasrani, nabinya siapa? Nabi Isa. Sekarang datang Nabi Muhammad, juga diutus oleh Tuhan yang sama sebenarnya, ya enggak? Ya. Kan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah wahai ahli kitab, kita sepakati poin persamaan kita. Apa poin persamaan kita? Bahwa nabi itu semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami beriman kepada nabi kalian, harusnya kalian juga beriman pula lah pada nabi kami. Kita ingin ngajak mereka masuk Islam sebenarnya. Nah, dan memang cara-cara seperti itu persuasif perlu, ya. Nyo dulu orang lebih mendahulukan nafsu, syahwat, psikis daripada logika. Ambo buat contoh petang ada orang indak suku itiak. Ada orang ndak suku itiak. Apa bau nyo pai makan itiak, tapi ketika di jalan apa kican makan ayam gitu coba. Makan ayam gitu. Pas makan ayam kok yang sabana nyo itiak, ulama bertambuh-tambuh gae nyo. Tambuh-tambuh nyo makan itiak tadi, dek nyo mengira iku adalah ayam. Allah sudah makan deh lama, bumbu dipakai orang kayak berjalan pulang baru kecian. Itu itiak sebenarnya itu. Kini pertanyaan ambo, inyo jajuk ke itiak dek rasonya atau dek pikirannya sendiri? Dek pikirannya sendiri. Aslinya berarti nyo suku. Asamo aja tadi itu. Kebenaran Nabi Muhammad itu, kalau kita sembunyikan nama Nabi, orang-orang ini akan menerima Nabi. Yang membuat mereka tidak suka dengan Nabi Muhammad itu apa, Pak? Sebab Nabi Muhammad lahir dari bangsa Arab. Sedangkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya berasal dari bangsa Yahudi. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, asamo jo itiak jo ayam tadi. Nah, jangan sampai perasaan kita, pikiran busuk kita, pikiran dangkal kita membuat kita tidak bisa melihat kebaikan pada orang lain. Antu bola untuk itu loh. Hanya fans Barcelona tiok celek Ronaldo main bola sakit saja hatinya. Ini tak faham. Fans Madrid untuk itu pula tiok celek Messi main bola sakit saja hatinya. Tidak bisa hanya menikmati permainan lawan. Kalau awak kalau orang nandak taksub, ndak fanatik, siapa saja nan main, kalau rancak mainnya dipujinya. Awak pun nanti itu. Dari mana saja datang kebenaran? Kok dari orang Minang kah? Kok dari orang ndak Minang? Dari orang Indonesia kah? Ataupun bukan orang Indonesia? Orang Arab kah? Ataupun bukan orang Arab? Habib kah? Atau bukan Habib? Kalau Jawa, aduh Habib ya Pak ya. Kiai kah atau bukan kiai, kita terima. Karena standar kita adalah kebenaran, bukan siapa yang menyampaikan saja. Nah, itu tentang masalah kitab. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang rentetan kejadian hari kiamat. Ya tak? Nabi kan Allah wak singgung Pak ya, nama-nama Nabi pada siapa diutus itu secara ringkas saja.
Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas rentetan hari kiamat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.